أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan adab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10, namanya surat Yunus. Ayatnya ayat 14 dan ayat 15. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno, di Kota Baru, Driorejo, Gresik,
untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin tanggal 9, 10 di bulan Mei 2024 kami berkunjung di tempat kelahiran kami di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan umur kita ini umur yang berkah. Harta benda kita mudah-mudahan berkah, dan juga sanak famili, keluarga besar kita mudah-mudahan berkah. Mengingat kepada seluruh uswah baik dari kedua orang tua kita. Jadi kita ini ada yang masih bersama ayah dan ibu kita, maka bersyukurlah, maka berbaktilah dengan bakti beliau masih hidup. Tentunya beda dengan berbakti pada saat ayah dan ibunda kita sudah tiada. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa agar senantiasa menyambung kesolehan ayah dan ibunda kita dengan mengingat untuk beramal jariah, bersedekah, dan juga memperdalam ilmu. Mempunyai ilmu yakin, ainul yakin, dan juga hakul yakin, sehingga ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu nanti bisa memotivasi diri kita untuk menjadi generasi mandiri. Jadi saat kita ini dibesarkan, dididik oleh kedua orang tua kita sampai beliau meninggal dunia, dan sekarang kita ini ditinggalkannya, maka kita bersama-sama untuk mandiri, untuk menjadi seperti ayah dan ibu kita. Tentunya kita punya kakak, kita punya adik, kita punya famili, dan mudah-mudahan semuanya bisa sambung terus kesolehan ini. Dan selamat kepada masyarakat di Desa Nglarangan. Ada dukuh candi, ada dukuh kepoh, ada dukuh dondong, dan sekitarnya yang pada tahun ini sedang merenovasi Masjid Al-Muttaqin namanya. Mudah-mudahan berjalan lancar para takmir,
beserta para jamaahnya semuanya. Mudah-mudahan dengan iringan doa, mudah-mudahan amal jariah dari warga Bumi Nglarangan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaan Masjid Al-Muttaqin tadi menjadi lentera bagi warga Bumi Nglarangan untuk senantiasa mengingat-ingat larangan-larangan Allah yang harus dijauhi, karena itu bisa mendatangkan yang namanya murka, maka harus kita larang. Dengan istilahnya ngelarangan itu. Dan hal-hal yang baik marilah kita untuk kita ikuti. Mudah-mudahan di hari yang lain kami ditakdirkan bisa berkunjung lagi kepada seluruh arwah di Makbaroh Nglarangan dan sekitarnya, dan juga sanak famili kami yang ada di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kajian kita di surat 10 ayat 14. Setelah umat-umat yang terdahulu hancur, maka Allah mengganti dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, umat yang mengikuti agama Islam, agama yang membawa manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia, di barzah, di akhirat, ilal jannah. Inilah umat manusia. Jadi jangan sampai umat sekarang ini mengikuti pola-pola pikir orang-orang jahiliyah. Lihat nanti di surat kelima ayatnya 50 sama 51. Jangan mengikuti orang-orang yang bodoh. Namanya zaman jahiliyah. Ya, suka membanggakan keturunannya, akhirnya merendahkan keturunan-keturunan yang lain. Ini tidak disenangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Oleh karena itu warga bumi, baik jin dan manusia, tidak usah membangga-banggakan diri. Nanti kalau suka membangga-banggakan diri, akan muncul yang namanya sombong, seperti yang dialami oleh iblis beserta setan, jin dan manusia yang suka berbuat keji dan mungkar, yang mengatasnamakan agama. Ini sangat dibenci, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan seluruh warga bumi ini senantiasa mengingat uswatun hasanah para nabi dan rasul. Kita hormati seluruh kaum muslimin muslimat, dari para sahabat yang mulia, para habaib yang mulia, para kiai, para ustadz. Jadi marilah kita saling menghargai, ya. Jadi kita ambil apa yang disampaikan, jangan pilih-pilih siapa yang menyampaikan. Akhirnya nanti bisa terkotak-kotak, dan akhirnya umat Islam ini akan kembali seperti zaman jahiliyah lagi kalau pemikirannya dangkal seperti itu. Lihat nanti untuk berbangsa dan bernegara, surat 49 ayat 1 sampai ayat 18. Wabil khusus, siapa yang paling baik, derajatnya tinggi, ada di surat 13, surat Al-Hujurat, yaitu orang-orang yang beriman takwa yang kokoh. Ayat ini merupakan berita gembira
bagi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang sedang mendapat tekanan dan siksaan orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu. Dengan ayat ini mereka bertambah yakin akan kebenaran agama Islam dan bertambah yakin pula bahwa perjuangan mereka berhasil dengan kemenangan. Oh ini loh. Jadi ternyata yang namanya umat Islam ini senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya. Apakah imannya ini asli ataukah imannya ini palsu? Jadi kalau asli ya Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian mereka-mereka yang di Al-Baqarah 6 sampai 7 orang yang hatinya mati, Al-Baqarah 8 sampai 20 orang yang hatinya sakit. Ini kehadirannya ke dunia adalah suka menantang, ya, suka memperolok-olok orang-orang yang hatinya baik. Dan ini ingat sebagai tantangan. Justru dengan adanya antara baik dan buruk, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Nanti lihat di surat As-Sam mulai ayat 7 sampai 10. Allah mengajarkan kepada kita ada jalan yang fujur dan ada jalan yang jujur. Ada jalan yang keji, ada jalan yang mungkar, ada jalan yang ma'ruf, dan ada jalan yang mungkar. Marilah kita pilah mana yang baik. Jika baik, ikuti. Jika buruk, siapapun yang mengajak, jangan diikuti. Jangan sampai suka berpecah belah, beda baju, beda partai, beda organisasi dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah tantangan kita. Mari kita menjadi umat Islam, warga NKRI yang baik, yang beriman takwa, yang taat kepada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita ini suka benturkan kebenaran, dibenturkan dengan kebenaran, kebenaran dibenturkan dengan keburukan. Ini jangan sampai. Ini namanya warga negara yang buruk, jangan diikuti. At-Taubah 67 sampai 70. Mereka adalah orang-orang buruk, harus kita tundukkan mereka, jangan kita biarkan. Mari kita ajak untuk ikut At-Taubah 71 sampai 72. Mereka adalah warga bumi yang terbaik dia. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Ayat ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan, dan selalu ingat akan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi loh. Kita ini masing-masing semuanya ini Bani Adam alaihi salam, keturunan dari Mbah Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa alaihi salam. Lihat surat 17 Al-Isra ayat 70. Jadi kita dihadirkan untuk menjadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Makanya marilah kita rukun sesama hamba-hamba Allah. Marilah kita rukun bersama pemimpin-pemimpin, karena kita semuanya juga pemimpin. Maka jadilah pemimpin-pemimpin yang terpimpin, yang terbimbing, sehingga bisa membimbing dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini. Belajarlah kepemimpinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam yang punya kasih dan sayang melalui para habaib yang mulia, para kiai yang mulia, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, ustadz, ustadzah yang mulia. Mari kita ikuti. Lihat nanti di surat Ali Imran ayatnya 79. Mereka adalah guru-guru sejati. Di antara tugas khalifah di bumi ialah menegakkan hak dan keadilan, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak sesuai. Jadi ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Yang sesuai lanjut, yang tidak sesuai stop. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surat Hud ayat 7. Ingat air, ya, tanah air. Ingat, kita dari air mani yang menjijikkan, kemudian dijadikan manusia dari sari-sari tanah air ini. Makanya kita jangan sampai sombong, ya. Air, ada angin, ada api, ada tanah, itu adalah cikal bakal kita. Jadi jangan sampai kita ini membenci tanah air kita, membenci warga tanah air kita. Jangan sampai. Mari kita hidup di Indonesia ini dengan baik, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan berbagai falsafah yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Mari kita semuanya berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, bukan berlomba-lomba menjadi yang terbalik.
Sehubungan dengan ayat ini, Qatadah berkata, Tuhan kita telah berbuat yang benar. Dia menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, tidak lain hanyalah untuk melihat amal-amal kita. Maka perlihatkanlah kepada Allah amalan-amalan kamu yang baik di malam dan di siang hari. Loh, ada siang hari, terang benderang, kelihatan. Ya, ada di malam hari perlu lampu yang malam itu. Jadi ada yang amal itu, ada yang sir, ada yang alaniyah, yang nyata, baik semuanya kita lakukan. Kemudian ayat 15, dalam ayat ini dijelaskan sikap orang-orang musyrik apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya, yang mempunyai keindahan bahasa dan isi yang tinggi, yang menunjukkan segala macam kebenaran berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat. Maka mereka menantang Rasul untuk mendatangkan kitab selain Al-Quran untuk mereka yang berisi hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepercayaan yang telah mereka anut, yang tidak mencela Tuhan dan sesembahan-sesembahan mereka, yang tidak bertentangan dengan adat kebiasaan mereka, dan tidak mengharamkan apa yang telah mereka halalkan. Jadi marilah kita belajar semuanya bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci, panduan hidup ya umat manusia, seluruh umat manusia, seluruh orang beriman, jin dan manusia. Jangan sampai kita ini dikasih kitab suci malah cari kitab suci yang lain. Dikasih ayat-ayat tersurat 114 surat, 6.236 ayat yang isinya akidah, syariat, ibadah, muamalah, kisah, ilmu-ilmu penuh ya namanya pengetahuan ini, dan juga dengan ayat-ayat yang tersirat di jagat raya ini, masih aja tidak mau, tidak berterima kasih, malah mencari-cari kitab-kitab yang lain. Ini orang ini gimana ini? Lihat nanti orang yang paling cerdas siapa dia? 39 namanya Az-Zumar 17 sampai 18. Mereka yang rajin menjadi pendengar setia kalam suci ini. Mereka adalah orang yang terbaik, ikuti dia. Dengan permintaan itu mereka bermaksud untuk mematahkan hujah yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka mengharapkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersedia mengabulkan permintaan mereka. Jika Nabi mengabulkan permintaan mereka, berarti mereka telah dapat melemahkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Nabi. Tuh, Nabi malah diatur. Gusti Allah mau diatur, Islam mau diatur. Ini ketemu pirang perkara yang namanya manusia seperti ini. Makanya jin dan manusia yang ada di bumi ngaji Al-Quran, ya, ngaji Al-Hadis, ya, ngaji kitab-kitab itu sehingga tidak menyesatkan orang. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar dia mengatakan kepada mereka bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari dia sendiri. Jika ia mengubah dan menukarnya, berarti Al-Quran itu buatannya sendiri, bukan dari Allah. Namun jawaban yang mereka terima berlawanan dengan harapan mereka, bahkan bernada ancaman dan peringatan yang keras yang menyatakan bahwa karena keingkaran mereka yang sangat itu, maka mereka tidak layak lagi menerima ajaran-ajaran Allah, melainkan adab Allah lah yang akan mereka terima loh. Gak dapat rahmat,
tapi akhirnya malah dapat adab. Allah dilawan, Islam dilawan, Rasul dilawan, akhirnya dikutuk oleh makhluk sedunia ya. Malaikat juga mengutuk, bangsa jin juga mengutuk, bangsa manusia mengutuk, bangsa binatang mengutuk, tetumbuhan mengutuk, akhirnya jadi orang terkutuk. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nabi menyatakan bahwa tidak layak menukar ayat mengganti ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan perkataannya. Karena itu yang berhak mengganti atau mengubahnya hanyalah Allah sendiri. Dia hanya seorang rasul utusan Allah. Karena itu yang ia ikuti hanyalah wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya. Ia tidak akan mengikuti selain dari itu. Ia yakin dan percaya bahwa jika ia memperturutkan hawa nafsu dan permintaan orang-orang musyrik itu, berarti ia telah durhaka kepada Allah, telah mendustakan kalam Allah, mengingkari adanya hari kebangkitan dan sebagainya. Perbuatan yang demikian itu diancam Allah dengan adab yang pedih. Oh, ini loh. Bahaya kalau kita itu diancam adab yang pedih, menjadi orang yang dolim. Ya, dirinya dolim, akhirnya jadi pemimpin keluarga dolim, menjadi pemimpin dunia dolim. Gimana nanti dosanya berapa ini? Makanya orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik masih ada solutif, yaitu mengikuti hidayah Allah dan bertaubatan nasuha. Nanti panjenengan lihat, kalau ingin menjadi orang-orang pilihan ya, orang-orang yang dolim juga dipilih tapi harus tobat. Orang-orang yang muktasid dipilih tapi juga harus tobat. Dan juga orang-orang yang beriman takwa, yang rajin mengikuti Nabi dan Rasul. Mereka adalah para kiai yang khair, umat Islam yang khair. Mereka adalah pewaris ilmunya para Nabi dan Rasul. Nanti panjenengan lihat di surat 35, namanya surat Fatir, ayat 28 sampai 35. Mudah-mudahan kajian di BCA Pak Sunarno di Kota Baru Driorjo Gresik ini menjadi kajian yang bermanfaat dan mendapatkan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar di BCA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.